Allah, 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 ya Allah. Kenapa musibah datang menghampiri? Pertanyaan ini mungkin banyak muncul ya, menghampiri kita semua. Indonesia ini kan negara mayoritas muslim, kenapa harus terjadi musibah? Kita sudah banyak berdoa, kita udah sholat, kita udah zikir, tapi kenapa musibah itu datang? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak muncul di dalam hati kita dan di perasaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan musibah kepada kita. Jika musibah itu Allah kirimkan pada orang yang beriman, maka musibah itu adalah ujian baginya. Kepada orang-orang beriman musibah juga datang. Musibah Allah kirimkan kepada Nabi Nuh, musibah Allah kirimkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun mengalami musibah, para sahabat pun mengalami musibah. Sakit mereka rasakan, berkekurangan juga mereka rasakan. Tapi kalau musibah menimpa orang yang beriman, maka musibah itu adalah ujian untuk meningkatkan derajat manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah mendengarkan kisah bagaimana kemudian Nabi Ayyub, seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah uji dengan sakit yang berkepanjangan sampai belasan tahun dia merasakan sakit. Kerajaannya hilang, anak-anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian dia terusir dari tengah-tengah masyarakatnya, tinggal berjauhan dari masyarakatnya. Hampir tidak ada orang yang mau mendekati seorang Nabi Allah bernama Nabi Ayyub. Sampai istrinya sendiri berkurang kesabarannya menghadapi rasa sakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayyub sebagai ujian baginya. Namun ketika dia sabar, dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Dan ketika dia sembuh, Allah mengembalikan kerajaan itu lebih baik daripada kerajaan sebelumnya. Allah berikan dia anak-anak yang lebih banyak daripada anak-anak yang telah meninggalkannya. Maka musibah datang, kalau dia datang pada orang beriman, maka dia adalah ujian yang mengangkat derajat orang yang beriman itu. Dan ciri orang yang beriman ketika dia menghadapi musibah adalah dia bersabar. Bagaimana bentuk kesabarannya ketika menghadapi musibah? Mereka senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang sanggup mengatakan semua ini datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ditimpa musibah, orang-orang beriman akan mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekecil-kecilnya musibah, sebesar-besarnya musibah, apapun musibah yang menimpa kita, sesungguhnya musibah itu tidaklah datang kecuali daripada Allah. Dan bukankah semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Dan kalau musibah itu datang pada orang yang lalai, pada orang yang banyak melupakan Allah, sibuk dengan urusan dunia sampai sholat dilupakan, sibuk dengan urusan dunia sampai ibadah-ibadah dilupakan, sibuk dengan dunia sampai akhirnya lupa zikrullah, sibuk dengan urusan dunia mencari harta sampai lupa bayar zakat dari hartanya, sibuk mengejar dunia sampai lupa sedekah kepada tetangga sebelahnya yang miskin. Maka kepada orang-orang yang lalai itu Allah kirimkan musibah, tujuannya adalah sebagai teguran dan peringatan bagi mereka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah kirimkan musibah demi musibah, tujuannya adalah agar kita segera kembali kepada Allah. Jadi Allah berikan kita peringatan. Tapi kalau musibah itu datang pada orang-orang yang ingkar, pada orang-orang yang kufur nikmat, dikasih nikmat sama Allah malah nikmat digunakan maksiat, dikasih nikmat sama Allah malah enggak pernah taat, dikasih nikmat sama Allah justru semakin jauh dari Allah, maka orang semacam itu ketika ditimpa musibah Allah akan kirimkan kepada mereka azab.